Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi manusia. Baik, sebelum kita ke sistem reproduksi manusia, kita harus tahu mengenai hierarki organisasi kehidupan, mulai dari yang terkecil yaitu sel. Di sini sel contohnya adalah ada sel epitel, ada sel darah, ada sel otot, dan sel lemah. Ini adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Selanjutnya sel bergabung menjadi satu, menjadilah sebuah jaringan. Di sini jaringan ada jaringan epitel, ada jaringan darah, ada jaringan otot, ada jaringan lemak, jaringan ikat. Selanjutnya, jaringan bergabung menjadi satu mempunyai fungsi yang sama menjadi sebuah organ. Nah, di sini organ contohnya adalah lambung. Nah, organ itu menjadi sistem organ. Contohnya di sini adalah sistem pencernaan. Selanjutnya, setelah ada sistem organ, jadilah sebuah organisme. Organisme di sini adalah makhluk hidup. Contohnya di sini adalah manusia. Sel-sel yang merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup itu melakukan pembelahan sel, di mana pembelahan sel tersebut berlangsung pada semua makhluk hidup, di mana tujuannya adalah pertama untuk pertumbuhan, yang kedua adalah untuk perbaikan, yang ketiga adalah untuk reproduksi. Nah, semakin banyak yang sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Sedangkan untuk sel yang mengalami luka pada bagian tubuhnya, maka sel-sel yang lain akan melakukan perbaikan pada jaringan yang rusak tersebut. Maka perlulah dilakukan proses pembelahan sel. Selanjutnya, yang ketiga, alasan untuk pembelahan sel yaitu untuk reproduksi, di mana reproduksi adalah merupakan ciri dari makhluk hidup, di mana proses produksi bisa dilakukan secara seksual, yaitu diperlukannya individu baru anakan, atau juga dengan cara perkembangan aseksual. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai teori sel. Teori sel yang pertama kali itu adalah berasal dari teori yang ada sebelumnya, yaitu teori omniselula e cellulae, di mana teori ini dinyatakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855. Di mana pembentukan sel-sel baru atau anakan itu berasal dari sel yang udah ada sebelumnya dan dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan sel secara mitosis dan yang kedua adalah pembelahan sel secara meiosis. Untuk mitosis sendiri itu terjadi pada sel-sel tubuh, di mana sel-sel tubuh itu disebut dengan sel somatik yang ada pada makhluk hidup. Untuk pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai kromosom, di mana kromosomnya itu jumlahnya sama dengan jumlah kromosom sel induk. Dan untuk kromosom itu sendiri merupakan materi genetik yang berperan dalam proses pewarisan sifat. Sedangkan untuk pembelahan sel secara meiosis, yaitu pembelahan sel yang hanya terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan ini berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, baik itu sel telur ataupun sel sperma. Nah, dari hasil pembelahan ini akan dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Jadi berbeda dengan pembelahan mitosis yang sama, sedangkan untuk meiosis itu hanya setengahnya saja jumlah kromosom yang ada.
Kita lanjutkan pembahasan yang lebih detail mengenai pembelahan mitosis. Untuk pembelahan mitosis yaitu tipe pembelahan sel di mana di sini menghasilkan dua sel anakan yang mempunyai karakter identik ataupun sama dengan karakter sel induk. Artinya jika kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama dengan induknya, termasuk juga jumlah kromosom. Jadi apabila kromosom induk itu jumlahnya 2N atau diploid, maka jumlah sel anakan juga jumlahnya 2N atau diploid. Misalkan jumlah sel induk kromosomnya ada 23 pasang atau 46 buah, maka sel anakan juga memiliki kromosom 23 pasang atau 46 buah, di mana sel-sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Untuk pembelahan mitosis sendiri ada 4 fase pembelahan, yaitu yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang keempat telofase. Nah, ini gambarnya. Untuk profase di sini ini ada membran intinya. Ini adalah kromosom yang diploid atau yang berpasangan. Di sini kromosomnya sudah mengganda atau diploid, kemudian memadat dan lanjut membran inti. Membran inti yang di samping ini sudah mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil atau fragmen. Nah, selanjutnya untuk tahap yang kedua yaitu metafase, di sini kromosomnya sudah pindah posisi, dia di sini berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada tahap anafase, di sini kromosom sudah bergerak menuju ke kutubnya masing-masing nih. Yang satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah tahap telofase, di mana di sini membran intinya sudah mulai bergabung lagi yang awalnya terpisah dan terbentuk lagi dua sel anakan yang bersifat diploid. Selanjutnya pembelahan meiosis, yaitu pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Nah, kita perhatikan di sini untuk tahap yang pertama yang dilalui oleh proses pembelahan meiosis yaitu ada profase 1. Untuk profase 1 di sini, membran inti yang ada di sini itu mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Nah, di sini kromosom sudah mulai mengganda. Selanjutnya untuk tahap yang kedua yaitu metafase 1, di sini kromosomnya berjajar pada bidang pembelahan, dan untuk yang ketiga anafase 1, kromosom sudah bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 1, di sini kromosomnya homolog, memisah. Ini kromosomnya memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Nah, di sini membran inti sudah mulai terbentuk kembali, terbentuklah dua sel anakan. Dan selanjutnya ada profase 2, di mana di sini dari dua sel anakan itu membelah. Membran inti yang pertama selanjutnya akan mulai rusak lagi yang awalnya menyatu. Selanjutnya tahap yang metafase 2, di mana kromosomnya di sini sudah mulai berjajar pada bidang pembelahan. Selanjutnya yang anafase 2, di sini kromosomnya sudah bergerak menuju ke kutub berlawanan. Dan tahap yang terakhir yang dilalui oleh fase pembelahan meiosis yaitu telofase 2, di mana membran inti terbentuk kembali dan terbentuklah
4 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, dikatakan di sini bahwa jumlah kromosom yang dimiliki sel anakan itu adalah N atau haploid. Oleh karena itu, pembelahan meiosis itu disebut dengan pembelahan reduksi. Nah, berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis ini berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2, di mana fase pembelahannya mirip dengan fase pembelahan mitosis.